Pembaca setia Batam Pos, jumpa lagi bersama saya Cahaya Simanjuntak dalam program Hot News edisi Sabtu 2 September 2023. Nah, seperti apa ya isian berita besok yang akan cetak di Batam Pos? Bersama saya sudah ada redaktur Metropolis Ratna Irtatik Khairat. Halo Cai. Dan juga ada redaktur utama Bang Muhammad Tahang. Halo Bang Tahang, halo, apa kabar? Cai. Kabar baik. Semangat hari ini? Harus semangat. Harus semangat ya, karena weekend 1. ya. Karena tanggal 1 ya, harus semangat ya awal bulan. Nah, sebelum ke Bang Tahang, saya ke Ratna dulu ini Bang. Ya, okay. Gimana persiapan untuk berita besok, Rat? Apa aja yang sudah masuk ke meja redaksi? Udah banyak sekali ya Cai ya, berita-berita yang masuk ke email redaksi sampai sore ini. Iya. Tapi ada beberapa nanti yang akan kita pilih untuk membaca setia Batam Pos ya. Antara lain itu, ini langsung aja saya sebut ya Cai ya. Antara lain itu terkait dengan aturan baru di Bandara Hang Nadiem ya, terkait drop off penumpang ya. Kalau kita ngantar penumpang di bandara sekarang dibatasi ya, di pintu keberangkatan itu menurunkan penumpang itu sekarang dibatasi 3 menit. Jadi biar tidak ada antrean panjang gitu ya di pintu keberangkatan itu. Biasanya kan mobil-mobil antre itu ya menurunkan penumpang. Nah, ini sekarang udah berlaku mulai tanggal 1 September ini. Mobil-mobil yang menurunkan penumpang dibatasi hanya 3 menit. Kalau melanggar, nah itu pihak bandara sudah menyiapkan sanksi Cai. Antara lain itu adalah bakal digembosi nih banyak. Seperti itu ya. Menurut Ratna cukup nggak 3 menit untuk drop off penumpang? Mungkin kalau penumpangnya cepat cuman turun bawa tas bisa jadi oke ya. Tapi kalau mungkin barangnya banyak atau kalau misalnya di depannya nih antre banyak mobil, takutnya itu yang nggak cukup waktunya ya, yang mesti dipertimbangkan lagi seperti itu. Tapi nanti mungkin sambil dikaji sambil jalan bisa juga ya, atau mungkin ditambah bisa 5 menit atau bagaimana, mungkin sambil menengok udah aturan ini berjalan gitu. Ya. Oke. Selain itu Rat? Selain itu ada juga terkait ini kan setelah kemarin beberapa hari itu hujan, Batam ini beberapa hari ini juga kembali panas ya, cuacanya panas. Kemarin juga terjadi itu kebakaran. Misalnya kemarin yang terbaru itu di Batu Merah ya. Itu kebakaran, ada 2 kios yang terbakar. Akhirnya polisi menyimpulkan setelah melalui olah TKP itu salah satu penyebabnya itu adalah korsleting listrik ya, terjadi korsleting listrik. Nah, ini juga perlu menjadi kewaspadaan ya di saat seperti ini, kondisi misalnya pas panas seperti itu, harus dipantau memang instalasi listrik itu pastikan memang benar-benar bagus seperti itu ya. Mungkin bisa juga beberapa tahun sekali dilakukan pengecekan. Atau kalau misalnya melihat ada kabel yang terkopek atau apa, nah itu harus segera diantisipasi, diperbaiki ya. Betul sekali. Selain itu juga kebiasaan jangan buang puntung rokok sembarangan, itu juga penting ya. Bener. Apalagi misalnya kalau di luar seperti itu juga berpotensi menimbulkan kebakaran. Dan itu membahayakan juga. Seperti di Sebinti ini ada juga kasus pembakaran sampah. Ini mengganggu lingkungan seperti sangat itu. Mengganggu sekali. Betul. Asapnya ini mengganggu sekali seperti itu. Itu berita yang lain ya. Ada juga ini ada keluhan masyarakat. Ini kan kalau Jumat biasanya beberapa polsek itu menyambangi masyarakat, bertemu dengan masyarakat, mencari ada keluhan apa, mereka tampung kayak gitu. Dijawab, kalau bisa dijawab dikasih solusi. Salah satu yang dikeluhkan itu di Bengkong. Ada beberapa ruas jalan itu masih gelap gulita katanya. Dan itu dinilai rawan kejahatan. Mungkin tidak hanya di Bengkong ya, ada beberapa titik jalan lain yang mungkin habis dilebarkan, belum dilengkapi dengan lampu penerangan. Nah, ini mungkin juga harus jadi perhatian pemerintah ya. Jadi agar kalau tempat itu terang ya paling tidak meminimalisir ya tindak kejahatan seperti itu. Itu keluhan masyarakat Bengkong Sada ya. Betul. Selain itu Rat, apa nih? Ada juga yang terkait ini Pelni ya, kapal Pelni itu kan melakukan docking atau perawatan secara berkala kayak gitu. Jadi untuk sementara kapal Pelni, kapal Kelut ya yang melayani dari Batam ke Jakarta dan biasanya Batam ke Belawan. Itu untuk sementara tidak melayani dulu kayak seperti itu, akan melakukan proses docking kurang lebih 2 minggu. 2 minggu dimulai kalau nggak salah tanggal 7. Tanggal 7 itu udah mulai docking di Tanjung Muncang biasanya. Itu untuk sementara belum ada pengganti ya. Kalau dari pihak PLN sendiri menyatakan tidak ada pengganti selama periode docking tersebut. Tapi ada juga yang swasta
itu melayani beberapa rute kayak gitu. Itu mungkin bisa menjadi alternatif seperti itu ya. Kalau misalnya ada masyarakat yang tetap ingin naik kapal ke beberapa rute seperti mungkin ke Jakarta atau ke Belawan tadi. Oke. Ada alternatifnya. Nah, hari ini kan hari Polwan nih, 1 September Oh, iya, 2023. Adakah kita beritanya, Rat? Oh, ada juga terkait acara bakti sosial ya, donor darah oleh Polwan kayak gitu. Oke. Ada itu berarti masuk ke meja redaksi ya, Rat? Betul, ada juga itu, Jay. Oke, sementara itu dulu. Sementara itu dulu, Jay. Oke, di antara puluhan berita yang masuk, kita spill beberapa ya. Nah, dari yang disampaikan Ratna itu, Bang Tahang, kira-kira yang menarik ke utama apa ini? Oh ya, sekarang juga sedang berlangsung rekonstruksi lanjutan berita lob scamming ya. Oke, iya. Lob scamming ini beberapa hari ini menjadi perhatian kita. Iya. Jadi berita di halaman 1 Batam Pos. Dan hasil rekonstruksi yang berlangsung hari ini berlangsung di 2 lokasi ya. Oke. Masih sedang berlangsung. Teman-teman kita masih di lokasi. Jadi rekan reporter masih di lokasi iya, ya, masih Bang di lokasi. Terus tujuan dari rekonstruksi ini pihak kepolisian tuh mau mencari pihak-pihak yang menyediakan pelayanan terhadap para pelaku lob scamming ini ya. Oke. Terus ada juga pernyataan dari pihak Dirkrimsus ya, kepolisian akan segera melimpahkan para pelaku 88 TKA Cina ya, Iya. akan dilimpahkan ke pihak kepolisian Cina. Mereka akan dikembalikan ke negaranya. Nanti akan ada charter flag ya, Iya. akan diserahkan kepolisian Polda Kepri ke kepolisian Cina. Berarti 88 para pelaku yang warga asing itu dipulangkan ke negaranya, Iya. menjalani hukum di Cina, Iya. sementara para pelaku dari lokal tetap menjalani di sini, di di sini. Kepri ya. Oke. Tapi kasus masih tetap berlanjut di Batam. kan, Masih Bang? tetap berlanjut di Karena Batam. lokus delikti di Batam, kejadian di sini, TKP di sini. Oh ya betul. Oke, itu menarik sekali. Selain itu apa ini, Bang? Untuk sementara untuk halaman 1 mungkin yang paling kuat bisa kita perlu ke halaman 1 ya soal kasus lob scamming ini ya. Oke. Terus dari daerah, dari Karimun ada kebocoran pipa PDAM nih ya. Jadi akan terjadi penghentian suplai air selama 2 hari. Jadi ini tidak hanya terjadi di Batam ya, di daerah juga ada. Kok ikuti-ikutan Karimun? Sebenarnya kebocoran ini udah sepekan lalu ya, Iya. tapi karena ada kunjungan menteri, perbaikan Jadi ditunda. Iya. Terus dari Bintan ini ya sebenarnya udah selesai nih, cuman salah satu calon wakil bupati ini Denok Iya. Puspitasari ini mengajukan gugatan ke PT UN karena belum menerima hasil dari pemilihan Pilwabu itu ya. Mungkin itu. Itu dulu ya, Bang. Iya. Tapi yang paling menarik love scamming itu Ya, love masih scamming ditunggu ini, iya, membaca betul. setia Batam Pos ya. Apalagi jadwal pelni juga sebenarnya antara rute Jakarta Batam Belawan demikian sebaliknya. Oke. Terima kasih Bang Tahang. Oke, sama-sama, Terima kasih Ceh. atas waktunya. Nah, pembaca setia Batam Pos terkait Hari Polwan yang ke-75, Batam Pos juga menyediakan edisi khusus yang bisa disaksikan di channel YouTube Batam Pos. Nah, demikian Hot News edisi Sabtu 2 September 2023. Cerdas memilih informasi akurat bersama Batam Pos. Salam redaksi.